Ya, kembali kita lanjutkan perbincangan. Saya mau ke Mas Burhan, kalau melihat ini nampaknya dua kubu saling klaim siapa yang paling Jokowi begitu ya. Apakah ini efektif dalam Pilpres 2024 dan siapa yang memang paling Jokowi, Mas Burhan? Ya, sebenarnya tidak sulit untuk menafsirkan mengapa Prabowo versus Ganjar yang mencoba melakukan semacam klaim paling Jokowi dibanding Mas Anies. Karena kedua capres yang pertama saya sebut tadi itu mengambil ceruk di antara mereka yang puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Jadi kalau kita lihat misalnya dalam strategi komunikasi, kita mengenal istilah co-branding. Jadi pihak yang mengasosiasikan dengan brand yang baik itu biasanya mendapatkan berkah secara elektoral atau secara komersial. Dan dalam konteks ini memang Presiden Jokowi diakui tidak diakui, suka tidak suka, itu approval ratingnya masih tinggi bahkan di tengah gempuran isu-isu yang terkait dengan masalah etik atau kebebasan. Jadi terakhir 76,2% masyarakat yang masih approve. Jadi apa yang menjadi concern dari para mantan pendukungnya, terutama dari kelompok kritis seperti Gunawan Muhammad, Butet Kartarjasa, Ikrar Nusa Bakti, dan banyak lagi yang lain, itu ternyata masih sebatas concern di tengah di kalangan para elit ya intelektual. Tapi secara umum masyarakat masih puas terhadap kinerja beliau. Dan ini yang menjelaskan mengapa kemudian Mas Ganjar dan PD Perjuangan terkesan mengubah strategi haluan, terutama pasca putusan MK yang terkesan di mata publik kritis terhadap Presiden Jokowi. Ya, tentu ada dasarnya kritisnya, karena memang putusan MK juga mengatakan demikian. Tetapi belakangan co-branding itu dijalankan kembali oleh Mas Ganjar. Dan menurut saya pertanyaan apakah itu lambat atau telat atau tidak telat, tetapi nanti kita yang akan melihatnya minimal dari hasil survei. Nah, per hari ini kalau kita lihat memang ada perubahan sikap publik terhadap bagaimana mereka melihat klaim paling Jokowi di antara dua calon ini. Ya, jadi Ratih kalau kita lihat data minimal sebelum April 2023 itu publik mempersepsi ya Ganjar adalah calon presiden yang paling didukung oleh Presiden Jokowi sebelum April 2023. Dan menurut saya wajar karena ada banyak kesamaan, mulai dari kesamaan partai politik, kesamaan latar belakang, kesamaan asal daerah. Tetapi sejak April mereka yang menganggap Prabowo didukung oleh Presiden Jokowi itu naik cukup signifikan dari sekitar 12% di data kami. April sampai sekitar September itu naik menjadi sekitar 30-an%. Ganjar masih teratas, sekitar 40-an% masyarakat menganggap Ganjarlah yang paling didukung oleh Presiden Jokowi sampai September akhir. Tapi ketika memasuki bulan Oktober, terutama sejak Prabowo Gibran didaftarkan ke KPU, itu terjadi perubahan yang sangat signifikan. Sebelumnya Ganjar konsisten mendapatkan kredit atau asosiasi sebagai calon yang paling didukung oleh Presiden Jokowi, per akhir Oktober sampai sekarang, calon presiden yang dianggap paling didukung oleh Presiden Jokowi, menurut responden, adalah Prabowo Subianto. Dengan gap yang sangat tajam, antara 64% yang menilai Prabowo dianggap sebagai capres yang didukung oleh Presiden Jokowi, dengan hanya 11% yang menilai Mas Ganjar. Nah, pertanyaannya mengapa? Nah, dalam peribahasa ada istilah darah lebih kental daripada air. Tidak ada hubungan yang lebih kuat ketimbang hubungan keluarga. Jadi saya melihat ini ada kaitannya dengan Gibran yang dipilih oleh Pak Prabowo sebagai cawapres, sehingga membalik opini yang sebelumnya menganggap Mas Ganjar paling didukung oleh Presiden Jokowi ke Pak Prabowo. Nah, lepas ya persoalan etik ya, tetapi di mata pendukung Presiden Jokowi sepertinya faktor Gibran ini yang kemudian mengubah persepsi yang awalnya menganggap Mas Ganjar adalah capres yang terasosiasi dengan Presiden Jokowi pindah ke ya ke Pak Baik, Prabowo. Mas Nah, Burhan. sepertinya strategi terakhir ini Rate itu pengen Ya, mendisasiasi. Jadi Pak Prabowo bukan Presiden Jokowi ya, dan mencoba mengasosiasikan kembali antara Mas Ganjar dengan Pak Jokowi.
Pak Jokowi. Oke, baik. Kita ke Bang Ciko. Bang Ciko, darah lebih kental daripada air gitu ya. Jadi ya nggak bisa lepas bahwa anak Pak Presiden ada di kubu Prabowo. Dan itu ternyata berefek terhadap elektabilitas dari Ganjar. Ya itu kan persepsi sebagian orang, tapi bisa juga kita melihat bahwa Pak Jokowi sedang memberikan pelatihan kepada putra sulungnya, ya kan, untuk ayo silakan berkontestasi, ya kan. Nanti kalau kalah jangan cengeng ya, gitu. Makanya saya lepas, saya tetap netral. Karena kan masih baru ya, masih baru kan. Ini pengalaman bahwa Gibran ini kan juga belum pernah kalah. Kadang-kadang kita dalam politik ini harus pernah kalah juga, gitu kan. Nah, tapi yang kedua adalah saya rasa kita masih percaya apa yang selalu didengungkan, dikatakan oleh Pak Jokowi bahwa dia bersikap netral sebagai seorang negarawan, sebagai seorang presiden, dan itu harus dihargai dan itu juga menentukan legacy dia ke depan. Ya, legacy yang baik itu seorang presiden itu tetap berdiri di atas segala golongan, berdiri di atas segala paslon. Ya, dia walaupun anaknya memilih untuk maju sebagai salah satu calon wakil presiden. Nah, itu yang kita masih tetap pegang. Karena satu lagi loh, berbahaya kalau terlalu klaim bahwa Pak Jokowi sudah pasti dukung Pak Prabowo. Di tengah banyaknya indikasi terjadi kecurangan, ketidaknetralan yang terjadi di berbagai daerah yang seakan-akan mendukung salah satu paslon. Nah, takutnya kan itu nanti yang selama ini dibilang oknum oleh masyarakat, takutnya oh itu atas perintah Pak Jokowi. Itu jangan sampai terjadi. Jadi jangan sampai terlalu dikaitkan lah Pak Jokowi dengan salah satu paslon. Nanti legasinya jadi buruk ke depannya. Tapi kembali lagi kami tidak klaim bahwa kami paling Jokowi. Kami hanya menunjukkan siapa sosok Ganjar dan siapa sosok Jokowi, ya kan. Dari tadi yang saya katakan, mereka berangkat dari keluarga seperti apa, mereka dalam perjalanannya keberpihakan pada rakyat kecil itu bagaimana. Seperti Pak Ganjar ini selama 10 tahun di Jawa Tengah, dia fokus untuk mengentaskan kemiskinan dan walaupun belum berhasil banget, tapi dalam 10 tahun hampir 1 juta kemiskinan itu berkurang. Bang Habib nampaknya sudah senyum-senyum ini. Kenapa? Makanya kita memang harus terbiasa melihat yang substansi. Saya menanggapi pernyataan Bang Ciko yang awal tadi. Yang mana? Soal sama-sama dari Jawa Tengah, mulai dari keluarga dan lain sebagainya. Saya pikir rakyat sudah paham yang substansi yang mana, bahwa Pak Prabowo adalah Pak Jokowi dengan versi yang militernya. Ya kan, ketika beliau di militer, beliau melakukan hal yang sama persis dengan dilakukan Pak Jokowi, belusukan ya ke basis-basis paling bawah pasukannya, bersama pasukannya masuk ke kampung-kampung rakyat, mencoba membantu menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat, belanja masalah di rakyat ya. Lalu dalam konteks yang lebih substansi adalah kebijakannya seperti apa. Kalau kita lihat misalnya Pak Prabowo, apa yang ada di kepalanya adalah bagaimana melindungi segenap bangsa dan negara ya dengan pertahanan yang kuat, dan itu kan ada di nawacita yang pertama. Artinya dalam konsep ideologi dan kebijakan yang besar itu sama ya. Dan yang paling terakhir ya kan, ketika Pak Prabowo di kabinet ya kan, beliau berdua melakukan hal yang sama ya kan ya. Misalnya tadi dikatakan ada hilirisasi, bagaimana membangun dari pinggir kalau bahasanya nawacita, kalau dari Pak Prabowo membangun dari desa ya kan, ternyata sama. Sampai-sampai Pak Prabowo mengatakan seolah-olah Pak Jokowi ini pernah membaca ya, sudah membaca manifesto kita, manifesto Partai Gerindra, karena ada kesamaan ideologi ya, dan ini yang berbuah hasil yang sangat baik selama 5 tahun. Bang Habib, bagaimana menjawab pertanyaan bahwa visi misi program Pak Jokowi yang dilakukan 2 periode ini selalu dilakukan bersama PDIP, di mana PDIP pengusung. Nah itu dia, makanya jadi, tidak bisa dilepaskan nih kerja-kerja Pak Jokowi. Saya sudah dapat poin Anda. Oke, silakan Bang Habib. Jadi gini ya, apa rakyat itu tidak, logika rakyat tidak tersekat-sekat pada formalisme partai. Pak Jokowi itu beyond the institution ya. Ketika dia jadi presiden, dia di atas semua partai. Sehingga sama seperti ketika Bung Karno. Bung Karno itu bapak bangsa, Jokowi tokoh bangsa. Beliau berdua ini di atas institusi partai manapun. Jadi tidak ada yang bisa mengklaim. Misalnya PDI mengatakan, wah ini karena partai kami. Lantas bagaimana dengan P3 yang sekarang juga menjalankan Pak Jokowi? Tidak Jokowi kah teman-teman P3 gitu kan? Enggak seperti itu. Pak Jokowi itu seorang negarawan ya, yang sudah menjadi tokoh bangsa dan diterima dan dimiliki oleh seluruh bangsa. Sehingga kalau kita lihat ya kerja Pak Jokowi dan Pak Prabowo selama 5 tahun, saya sekaligus menanggapi Mas Teguh ya. Justru Mas Teguh ya, di periode kedua inilah peningkatan yang signifikan ya dalam semua level, dalam semua, ada termasuk dalam demokrasi dan penegakan hukum, termasuk kebebasan menyatakan pendapat. Itu segala bentuk regulasi Mas Teguh ya,
yang lebih menjamin kebebasan berpendapat kita perbaiki di periode keduanya Pak Jokowi. Undang-undang ITE 2 kali, ya kan, Undang-Undang Nomor 1 tahun 46, Cipta konsep Kerja disinggung. restoratif justice, ya kan ya, itu adanya di periode kedua Pak. Ya, dari segi Revisi Undang-Undang KPK. apa? Revisi Undang-Undang KPK. Oh iya bagus, revisi Undang-Undang KPK itu sesuatu yang bagus. Yang membuat Iya. KPK lemah. Dan itu semua disepakati oleh partai Anda juga yang saat ini, ya, Partai Nasdem, ya, yang waktu itu ikut Ada di dalam. ada di dalam. Koalisi. Jadi kan apa yang dilakukan pada periode kedua justru malah peningkatan oleh Pak Jokowi. Itu terjadi ketika apa? Ketika ada Pak Prabowo di sana. Makanya ini Pak Jokowi approval ratingnya 82%. Oke. Pak Prabowo selalu dianggap sebagai menteri yang paling berkinerja terbaik oleh semua lembaga survei. Oke. Baik. Kalau tadi saling klaim kata Bang Habib gitu ya. Ya terserah masyarakat juga misalnya bilang saling klaim. Tapi kan kemarin kita juga melihat apa yang disampaikan Pak Prabowo ya. Saya tuh sudah menyatu dengan Pak Jokowi gitu. Iya, Itu kan itu dia. artinya memang udah ideologis atau apa itu? Oh ya itu dia yang dikatakan bahwa saya bahkan sepertinya Pak Jokowi sudah baca produk-produk apa kita ya, manifesto mungkin Pak Jokowi sudah baca jangan-jangan. Kemudian apa namanya paradoks mungkin sudah baca paradoks Indonesia ya bukunya Baik. yang beliau bikin ya. Oke, Mas Teguh. Yup. Kalau Mas Teguh melihat dua gitu ya. Masyarakat punya pandangan lain, setiap partai juga punya pandangan lain gitu. Artinya dengan kondisi saat ini apa yang Mas Teguh lihat adalah ya seperti narasi yang kita tangkap jauh-jauh hari sebelum Pilpres ini mulai. Butuh nggak sih masyarakat narasi-narasi dengan klaim Jokowi-Jokowi ini, atau sebenarnya ya masyarakat tidak begitu peduli dengan hal ini? Kalau dari sisi Anies ini mungkin menjadi ceruk juga nantinya, Ya. strategi juga untuk mengambil suara pemilih. Kayaknya Anies versus Jokowi gitu loh. Yang pertama, kalau kita cermati ya, apa yang disampaikan oleh Prof. Burhanuddin Muhtadi tadi, maaf. Tadi. Kan secara tegas beliau mengatakan bahwa memang approval rating Pak Jokowi yang Masih masih tinggi tinggi. ini diharapkan kalau dalam bahasa pesantren sawapnya gitu ya, itu masih bisa terbawa, khususnya oleh dua paslon Ya. 02 dan 03 gitu. Namun yang patut diingat, Pak Jokowi itu 2024 sudah pasti akan berganti begitu Ya. kan, sesuai konstitusi gitu. Nah di sini kalau kita justru kasihan kalau Pak Jokowi masih terus dibawa-bawa begitu, sampai istilahnya balihonya pun harus difoto bersama dengan Pak Pak Jokowi Jokowi, gitu. ya. Sudahlah Pak Jokowi itu jangan kemudian, saya kadang-kadang bayangkan nanti bagaimana ceritanya ya kalau terus kemudian takdir menentukan lain gitu kan, kasihan. Kita ingin Pak Jokowi ini betul-betul berakhir dengan graceful, dengan penuh kewibawaan, keanggunan, dan kalau dalam bahasa Jawa jerbasuki, mikul dhuwur mendep jero itu loh, maksudnya biar betul-betul ya sudah beliau nanti menyelesaikan tugasnya itu tetap dengan harum dengan semua prestasi yang dimiliki, nggak usah ditarik-tarik lagi lah beliau gitu. Nah di sini menurut saya Mas Anies selalu mencoba menjadi diri beliau sejati, artinya ya udah jadi dirinya sendiri, bukan dirinya yang kemudian harus di bawah bayang-bayang siapa, sosok begitu. siapa. Sama sekali tidak, dan ini menurut saya penting buat publik juga melihat bahwa ke depan kan kita butuh pemimpin yang akan memimpin kita, yang Walaupun akan membawa sosok Pak kita Jokowi ternyata menuju- bisa menaikkan juga elektabilitas yang dikatakan Mas Burhan. Ya tadi karena terkonfirmasi approval ratingnya Pak Jokowi kan Masih sampai saat tinggi. ini masih tinggi untuk ukuran seorang incumbent. Ya ini kemudian akan dibawa gitu. Tetapi jangan dilupakan bahwa apa yang diyakini atau katakanlah temuan survei hari ini kan sesuatu yang dinamis, Ya. yang masih bisa berubah dalam hitungan sampai 14 Februari, oke. Jangan dibawa-bawa katanya. Tapi kan gini, itu kan bagian strategi juga. Karena kan semua petarung ingin menang. Nah, kita bahas sesaat lagi ya. Nanti kami akan kembali saat lagi.